Jadi tadi ceritanya ibu buka-buka Facebook, nemu ada yang promosi pisang bolen khas Malang. Nah, jadi katanya rasanya enak sekali. Ini dia nih, pisang bolen khas Malang. Hal apa yang membuat seseorang tertarik untuk membeli suatu produk? Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita main tepuk-tepuk dulu. Kita tepuk jari. Tepuk jari. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua, angkat tangannya dan mulai berdoa. Kompetensi dasar untuk materi kita kali ini adalah tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini adalah setelah menonton video yang telah diajarkan oleh guru, siswa dapat mengetahui pengertian reklame dengan benar. Yang kedua, setelah menonton video yang telah diberikan oleh guru, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis reklame dengan benar. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi, Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Apa itu reklame? Reklame adalah suatu media atau alat untuk menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau menggunakannya. Ciri-ciri reklame. Yang pertama, memiliki slogan yang mudah diingat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang persuasif. Artinya, bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi orang-orang agar membeli dari produk tersebut. Yang ketiga, tata letak kata dan gambar yang sesuai. Yang keempat, menjelaskan kelebihan produk atau jasa. Berikut merupakan jenis-jenis reklame. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang bersifat dagang, biasanya mempromosikan produk ataupun jasa. Reklame non-komersial adalah reklame yang tidak bersifat dagang, biasanya mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan. Berdasarkan medianya, reklame dibagi menjadi 3. Yang pertama, reklame audio. Yang kedua, reklame visual. Yang ketiga, reklame audio visual. Reklame audio adalah reklame yang hanya dapat didengar, contohnya radio. Reklame visual adalah reklame yang hanya dapat dilihat, contohnya spanduk. Reklame audiovisual adalah reklame yang dapat dilihat dan didengar, contohnya televisi. Contoh reklame. 1. Poster. Poster biasanya ditempelkan di dinding. 2. Flyer. Nama lain dari flyer adalah selebaran. Biasanya flyer hanya berisi pada satu sisi saja. 3. Leaflet. Leaflet merupakan reklame yang biasanya dilipat 3 atau 4. 4. Booklet. Pembeda booklet dengan reklame lain adalah booklet berbentuk. Brosur merupakan reklame yang biasanya dibagikan di tempat umum. Spanduk merupakan reklame berukuran besar yang biasanya digantungkan dengan menggunakan tali dan diletakkan di tempat yang dilalui oleh orang ramai. Baliho merupakan reklame yang ukurannya lebih besar dari spanduk. Dapat dilihat di gambar ya. Banner merupakan reklame yang posisinya dibuat potret atau tegak. Katalog merupakan reklame yang menampilkan produk
sekaligus harganya. Embalase merupakan reklame dalam bentuk kemasan produk. Materi kita telah berakhir. Nah, sekarang kita akan merangkum materi yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Dari pengertiannya sampai jenis-jenis reklame. Tapi rangkumannya kita buat dalam bentuk nyanyian. Mari sama-sama kita nyanyi ya. Ayo anak hebat, mari kita belajar tentang pengertian reklame, belajar tentang jenis-jenis reklame, media atau alat untuk menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat, barang atau jasa kepada masyarakat. Reklame non-komersil tak bersifat dagang, sedangkan yang komersil itu bersifat dagang. Reklame yang didengar itu namanya audio, reklame yang dilihat itu namanya visual, dilihat dan didengar itu audio visual. Yang ditempel itu namanya poster, yang dibagikan brosur di kemasan embalase, yang dibagikan brosur di kemasan embalase, yang ukurannya besar, spanduk dan baliho, yang berdirinya tegak itu namanya banner. Ayo anak hebat, mari kita hafalkan sebagai bekal ilmu cemerlang di masa depan, sebagai bekal ilmu cemerlang di masa depan. Supaya kamu lebih paham dan lebih mahir untuk materi ini, sekarang ada asesmen yang harus kamu kerjakan. Silakan mengerjakan ya. Kerjakan asesmen berikut ya. Soal pertama, jelaskan pengertian reklame. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri reklame yang baik. Soal ketiga, sebutkan contoh reklame. Soal keempat, buatlah sebuah poster yang berisi tentang menjaga kesehatan di masa pandemi. Untuk refleksi, nah sekarang kamu ikuti instruksi dari soal berikut. Yang satu, bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. 2. Apa yang sudah kalian pelajari? 3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 5. Apa upaya kalian untuk memahami yang belum kalian kuasai? 6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran ini. Berikan alasannya. 7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran ini. Berikan alasannya. Karena proses refleksi sudah berakhir, maka materi kita kali ini juga berakhir. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.